pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngopi-ngopinya ya guys. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini kita akan mengangkat ya mengenai suatu tema yang cukup viral, yaitu tentang suatu pub dan kafe yang ada di ibu kota maupun yang di beberapa kota tersebut itu yang terkena masalah karena berhubungan dengan promosi terkait dengan produk yang mereka punya kan itu. Dan dalam membahasnya saya juga ya sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika kan gitu. Nah, kalau menurut Erika, kan Erika kan sempat baca itu, kayaknya juga itu juga eh, cukup gencar ya, karena saya juga memahami pub dan cafe ini itu bukan juga memiliki berbagai macam cabang di beberapa kota besar juga. Jadi juga cukup familiar juga dan juga ditambah lagi juga dengan background juga ada beberapa seperti artis itu pun yang juga bergabung di pub sama cafe ini kan begitu Erika. Nah, kemudian kalau Erika lihat sekarang kan sebenarnya itu kan bermula dari sebuah promosi minuman kan begitu Erika dengan menggunakan inisial nama yang kemudian itu ternyata berujung kepada masalah hukum berupa penutupan dan segala macam kan gitu. Nah, kalau menurut Erika sebenarnya apakah keliru nggak sih sebetulnya marketingnya itu ataupun pubnya ini ketika dia mempergunakan nama-nama tersebut untuk promosi produk minumannya? Silakan Erika. Kalau kalau untuk salahnya sih rasanya sih sah-sah aja ya kalau dalam artian itu adalah sebuah nama. Cuman isunya adalah itu adalah nama yang kebanyakan dipakai oleh salah satu agama di Indonesia gitu kan Hmm. yang notabene agama itu melarang untuk minum minuman keras kan gitu. Jadi sering jadi dilema gitu loh. Padahal niat awalnya adalah untuk mendatangkan massa kan gitu ke pub Hmm. tersebut dengan ya kita tahu sendiri kalau nama itu banyak yang punya kan kalau di Indonesia jadi Betul. otomatis berasumsi kalau dengan banyak orang yang punya nama tersebut orang tersebut mau datang ke pubnya jadi rame kan gitu Hmm. cuman ternyata mereka mungkin kurang kurang sensitif untuk bahwa religion itu tidak memperbolehkan atau apa ya mengharamkan pemeluk agama tersebut untuk minum minuman keras kan gitu. Itu yang jadi akhirnya rame dan akhirnya banyak yang dimula apa terus akhirnya kalau nggak salah sampai sampai manajer operasionalnya jadi tersangka atau gimana gitu. Aku sih Hmm. bacanya tahu sendiri media online kalau kalau di sini bacanya cuma sepintas-sepintas nggak ada yang detail gitu loh. Jadi aku harus lihat di beberapa media online cuman mereka tetap aja kayak copy paste gitu loh jadi aku Iya. sendiri juga tidak begitu tidak begitu terupdate gitu kan. Iya. Iya. Jadi anu ya Erika, istilahnya apa? Eh, hanya persoalannya itu inisialnya itu memang istilahnya ada yang bergunakan di beberapa aliran kepercayaan ya gitu ya Rika. Ada aliran Hmm. kepercayaan yang mempergunakan inisial nama tersebut yang kemudian juga kebetulan juga memang sangat menolak untuk mengkonsumsi minuman tersebut ya kan begitu Erika. Nah kalau menurut Eka sebenarnya apakah dengan mempergunakan dua nama tersebut itu sebetulnya kalau secara hukum ini Erika keliru nggak sih kan juga itu inisial nama yang secara umum toh juga banyak sekali manusia pun yang juga menggunakan nama itu Erika tapi kenapa kok istilahnya begitu itu masuk ke dalam media promosi kemudian ada dugaan terkait dengan penistaannya gimana Erika? Iya, kalau aku bilang sih itu kok karena namanya itu satu nama itu yang yang emang umum digunakan oleh pemeluk agama tersebut dan itu adalah maksudnya agama tersebut melarang untuk minuman keras sedangkan promosinya adalah
mendapatkan minuman keras kan gitu. Jadi kesannya kan apa ya? eh Memberi apa ya? Memberi jalan hal yang nggak boleh. Ya apa sih istilahnya kalau bahasa Indonesia? Aku Em, kelamaan di sini bahasa Indonesia aku Memperbolehkan nggak hal-hal karuan. yang dilarang, kan begitu Rita. Ah, kayak gitu. Jadi itu yang menjadi isu kan itu gitu loh. Kalau Hmm, nama untuk promosi dengan nama tersebut, kalau aku bilang sih sah-sah aja, baik-baik aja. Justru kalau dari sisi marketing itu bagus karena mereka memperhitungkan kira-kira siapa yang datang, banyak orang yang punya nama tersebut, kayak gitu-gitu sih. Itu dari sisi marketing itu oke banget gitu loh. Cuman ya balik lagi yang harus dipikirkan adalah kalau ternyata agama tersebut melarang pemeluk agamanya minum minuman keras kan gitu. Oke, jadi anu ya Rita, istilahnya berarti ini kan berarti ada salah satu baik itu netizen mungkin ya ataupun orang-orang yang merasa terganggu dengan promosi ini secara tidak langsung kan karena pun juga itu juga bisa kalau dibilang apakah itu memang secara sengaja pun juga kita tidak bisa memastikan ya karena kan itu dalam bentuk inisial nama yang memang itu secara umum mungkin juga pertimbangannya marketingnya itu pun juga ini kan memang nama umum itu juga bisa dipergunakan ternyata ini memicu reaksi dari baik itu para netizen yang mungkin juga kok ini kok kayaknya anu ya mengarah kepada salah satu kepercayaan kan begitu Erika. Nah sekarang kalau Erika sekarang kalau memang itu memang masuk ke dalam penistaan ataupun bukan penistaan harusnya kan ini tidak berhubungan dengan untuk sampai dengan mensegel. Kalau mensegel berarti kan di sini kok kayaknya anu ya ibaratnya itu kok kayaknya eh, kesalahan yang sangat fatal gitu deh. Apakah ini juga sebenarnya apa ya ada hubungan dengan beberapa orang yang memang kepingin juga untuk menutup usaha tersebut Erika di mana? Kalau kalau aku bilang sih bukan bukan mungkin bukan itu ya. Cuman harus kita tahu sendiri kalau negara kita ini adalah sensitif terutama untuk agama tersebut gitu kan. Apalagi Hmm. kalau yang mereka sudah salah satu ormasnya gitu kan. Mereka bilang "Ah, kita nggak terima lah kita demo-demo gitu otomatis kalau aku bilang kalau aku bilang dari pihak kepolisian mungkin mempertimbangkan adalah daripada ada keributan di masyarakat, ada apa ricu dan lain-lain gitu kan, mending disegel aja dulu sampai masalahnya selesai. Pertimbangannya seperti itu. Dan kalau aku baca di beberapa media online, ownernya juga apa akhirnya berbesar hati untuk menutup beberapa cabangnya meskipun itu tidak ada demo di cabang tersebut kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku bilang sih mereka sudah mempertimbangkan daripada dirusak massa kasarannya kan gitu, mending tak tutup gitu kan. Itu kalau aku pertimbangannya sih itu gitu loh. Jadi ya balik lagi sih kalau kalau di negara kita sih emang mungkin yang paling perlu diperhatikan untuk para marketing adalah pertimbangannya aja apa dari sisi religiusnya apakah itu boleh apa enggak kayak begitu-begitu. Jadi daripada membuat pro kontra sih bagus gitu loh selama selama tidak berujung untuk penutupan kan gitu. Iya, iya, betul. Oke, jadi anu ya, kiranya untuk tips buat para marketing juga, ini juga sebagai bentuk istilahnya hal baru ya, jangan sampai kemudian pergunakan hal-hal yang bisa mengarah kepada unsur kepercayaan kan gitu, Rika. Dan juga akan menimbulkan nanti masalah-masalah yang juga mungkin itu juga di luar prediksi dari tim marketing yang kan begitu, Rika. Iya. Nah, kalau menurut Rika sekarang, istilahnya kan kalau sekarang memang istilahnya ini kan sudah sampai disegel dan segala macam. Nah, benar gini ya Rika, yang namanya minum-minuman keras itu kan juga sepengetahuan saya juga itu pun juga tidak hanya ada di pub tersebut. Banyak pub juga yang juga secara apa namanya menu pun juga menyediakan hal tersebut. Nah sekarang apa sih Erika yang membedakan kok katakanlah misalkan pub tersebut memang tidak pernah ada promosi terkait dengan miras, tapi dia pun juga secara izinnya pun juga memang ada. Nah ini apa kemudian juga
bisa nggak sih Erika disegel sama seperti pub yang ini? Silakan. Kalau kalau ini sih kalau kalau aku bilang sih kalau kalau tidak berlaku untuk semua pub ya karena yang Hmm. promosi adalah pub tersebut gitu kan. Hmm. Kalau aku bilang sih untuk pub yang lain karena mereka sudah punya izin dan lain-lain rasanya kalau disegel juga agak aneh kan gitu. Hmm. Nggak ngaruh lah kok. Cuman ya balik lagi itu tadi mungkin yang harus diperhatikan adalah tidak mempergunakan em, promosi yang menyinggung salah satu Hmm. religi di Indonesia kayak gitu. Jadi anu ya, aslinya ya pergunakan nama-nama lain lah, inisial-inisial lain lah yang juga tanpa ada hubungan sama sekali Erika ya. Gitu. Nah, Iya, oke. Nah, lalu kemudian begini Erika. Kalau emang hal seperti ini kemudian menimbulkan masalah. Sekarang ini simpelnya begini. Apakah sebetulnya undang-undang kita Erika atau regulasi kita yang mengatur mengenai unsur adanya penistaan itu perlu nggak sih kalau menurut Erika juga perlu diperjelas lagi mungkin ya diberikan beberapa kriteria lah yang memang itu bisa menjadi tolak ukur entah itu bagi pihak kepolisian dan para penegak hukum yang lain itu untuk istilahnya memeriksa dan sekaligus juga memutuskan kira-kira ini perkara ini masuk nggak ke dalam kategori penistaan ataupun tidak. Gimana ya? kalau kalau aku bilang sih untuk undang-undang kita sih mungkin ya itu balik lagi kok untuk peraturan-peraturan di bawahnya itu yang mungkin harus diperjelas sih. Kadang-kadang kan apa ya kalau aku bilang kayak ambigu gitu loh. Bisa Hmm. iya, bisa enggak kan kayak gitu-gitu. Jadi itu yang mungkin harus harus bisa dijelaskan supaya apa ya kayak dijabarin lebih jelas supaya orang-orang yang meskipun itu awam hukum mereka bisa ngerti kalau itu eh, tidak diperbolehkan kayak gitu-gitu. Cuman ya ya balik lagi sih kalau kalau aku ngomong sih kalau untuk masalah agama emang sedikit sensitif sih kadang-kadang apalagi banyak orang-orang yang terutama yang fanatik yang agak berlebihan itu emang yang ya kita tahu sendiri lah kadang-kadang sesuatu yang kita rasa itu kan nggak apa-apa sih cuman untuk mereka itu sesuatu yang benar-benar tidak boleh lah apa kayak gitu-gitu jadi aku ngerti sih gitu loh Hmm. basicnya mereka seperti itu kenapa. Cuman ya ya harus dipikirkan lagi adalah yaitu tadi kita masyarakatnya banyak banget gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa begitu ada sedikit gitu udah yang wah rame banget gitu demo-demo lah apa disegel ditutup kayak gitu-gitu. Iya. Oke, jadi itu ya emang apa isunya emang jangan sampai anu lah mengarah kepada salah satu aliran kepercayaan ya kan jadi itu juga akan nanti akan menimbulkan ya tadi itu berbagai macam reaksi meskipun juga itu pun juga tidak secara sengaja pun ya tidak mungkin juga mereka menggunakan nama juga memang itu kan random cuma ya mungkin di sini tim marketingnya melihatnya alah sepertinya sih anu ya kok bakal tidak sesuai ya ya is okay kan Hmm. cuma ya tadi itu kan kita kembali lagi kan Erika kan itu Hmm. jadi yang perlu diperhatikan kan gitu nah kemudian begini Erika kalau misalkan itu Erika juga sempat lihat kan sebenarnya apa sih kalau yang membedakan kalau menurut Erika itu apakah sekarang itu di dalam negeri sama di luar negeri itu kira-kira kalau ada promosi seperti itu Erika kalau di tempat Erika misalkan ada timbul gejolak enggak? Kalau di sini kalau promosinya dengan promosi yang sama ya, seperti itu sih jelas enggak aku karena kalau di sini pasti mereka adalah kaum minoritas gitu kan. Cuman Hmm. eh kalau di luar negeri sih mungkin bukan bukan religi ya, tapi mungkin lebih ke rasis karena kalau di sini kalau di sini sih terus terang aku adalah kaum minoritas. Jadi kalau kemana-mana itu kadang-kadang sampai cuman ya ya balik lagi sih maksudnya ya harus cara kita sih kalau aku bilang cara kita memandang sesuatu kalau aku bilang kayak kayak promosi itu kalau aku bilang sih ya mestinya nggak sesensitif itu ya dalam artian ya ya kita kan ngelihatnya dari nama banyak orang dan ya kita tahu juga sih meskipun dia adalah pemeluk agama tersebut tapi
kita kalau pas lagi clubbing juga banyak ketemu orang-orang seperti itu kan Hmm, gitu loh. hmm, Jadi hmm. nggak bisa nyalain marketingnya juga gitu loh. Jadi aku bilang ya mungkin ini pelajaran sih kok supaya supaya lebih apa ya sensitif terhadap religi. Tapi ini anu ya Rika, bukan hal yang bersifat terlalu anu ya, terlalu dilebih-lebihkan bukan ya Rika? Enggak sih karena terus terang kalau kalau di sini sih emang emang bukan agama tersebut ya yang apa ya yang sedikit fanatik Kak. Kita ada di sini juga banyak beberapa gereja yang fanatik banget. Jadi kalau ada apa gitu juga ya sama sih kurang lebih kayak kayak gitu loh reaksinya. Jadi kalau aku bilang ya nggak peduli Indonesia atau di luar negeri itu kalau udah menyangkut agama itu emang sensitif kayak gitu. Oke Rika. Oke. Kemudian untuk konklusinya nih buat para netizen apa dari Erika? Silakan. Kalau konklusinya dari aku adalah para marketing mungkin lebih sensitif untuk membuat suatu promosi terutama yang eh, menyangkut kayak agama dan kepercayaan karena harus kita ketahui kalau Indonesia adalah eh, mayoritas adalah pemeluk agama tersebut gitu. Toh Hmm. meskipun niatnya adalah promosi gitu, cuman harus dipikirkan lagi apakah agama tersebut memperbolehkan atau tidak gitu. Oke, kalau saya bisa tambahkan ya terkait dengan isu-isu yang beredar tersebut juga alangkah baiknya juga disikapi dengan bijaksana itu yang pertama. Kedua juga memang juga sebenarnya juga jangan pergunakan hal-hal yang bisa mengarah kepada salah satu aliran kepercayaan seperti itu ya karena itu juga akan nanti bisa menimbulkan berbagai macam pandangan ataupun kesimpulan yang juga akan berujung kepada sanksi hukum seperti itu. Itu sih ya dari saya pribadi. Oke, bagi yang bisa nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.